Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadata man amana bihi wa aslam, wa haza man kafara bihi wa argham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ikhwani rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita wajib bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberi kita karunia kesehatan lahir batin. Allah telah memantapkan iman kita sehingga kita bisa secara istiqomah melaksanakan kewajiban kita, ibadah salat Jumat. Mari kita syukuri dengan meningkatkan tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kesehatan yang dikaruniakan Allah kepada kita, berkat iman yang dijaga oleh Allah untuk diri kita, itulah yang memungkinkan kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tanpa karunia Allah, rasanya tidak mungkin kita bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak ada kata lain selain tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas zikir kita, dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali karunia-karunia Allah yang diberikan kepada kita. Di antara karunia yang paling utama, bahwa Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling baik, ciptaan yang paling baik, ciptaan yang paling sempurna, sehingga Allah menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada 3 potensi utama yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah potensi fisik, yang kedua adalah potensi akal, yang ketiga adalah potensi qalbu. Potensi fisik, akal, dan kalbu ini merupakan satu kesatuan yang utuh dalam diri kita, dan ini sebenarnya yang menjadi acuan dalam praktek pendidikan dimanapun. Ketika konsep manusia keliru, maka praktek pendidikan juga akan menjadi keliru. Ada ahli yang menyatakan, seperti John Locke, menyatakan bahwa manusia itu tidak mengetahui apa-apa.
ketika dilahirkan. Hanya lingkunganlah sebagai faktor dominan yang bisa menyebabkan manusia itu tahu dan punya pengalaman berharga dalam hidupnya. Ahli lain berbicara lain. Seperti William Stern dengan teori nativismenya, dia menyatakan bahwa manusia itu lahir telah membawa bakat-bakat tertentu. Sementara lingkungan itu tidak punya pengaruh apa-apa terhadap perkembangan kepribadian anak. Tetapi Islam betul-betul menginspirasi kita. Konsep pendidikan yang ditawarkan Islam itu harus bertolak dari konsep manusia yang benar. Menurut Islam, bahwa manusia itu memiliki 3 potensi, dan masing-masing potensi itu memiliki cara yang berbeda bagaimana mendidik 3 potensi itu dalam perkembangan anak-anak di masa berikutnya. Yang pertama, kita diberi fisik yang baik oleh Allah. Fisik yang baik ini diwajibkan untuk bisa dipelihara, dirawat, dibina agar dalam pertumbuhannya betul-betul bisa mengantarkan fisik yang baik menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cara merawat fisik yang baik ini dalam Al-Qur'an sudah disebutkan, hendaklah mengasup makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Karena ketika kita mengasup makanan atau minuman yang tidak halal, itu justru akan merusak fisik kita dan akan menjauhkan anak yang bersangkutan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, asupan fisik tidak cukup hanya dengan kriteria halal, tapi sekaligus juga thayyiban. Ada makanan halal tapi tidak thayyiban, itu tidak diharapkan dalam Islam. Nasi misalkan adalah halal karena diperoleh dengan cara yang halal, diolah dengan cara yang halal, tetapi ketika kita makan melampaui batas yang sebenarnya itu hanya cukup 1 piring, kita makan sampai 3 piring, maka sesuatu yang halal itu menjadi tidak thayyiban. Daging kambing misalkan, itu halal karena disembelih dengan ketentuan syariat Islam, maka sesuatu yang halal itu bisa tidak thayyiban, manakala ada orang yang dilarang oleh dokter karena memiliki hipertensi untuk makan daging kambing, maka ketika yang bersangkutan itu menikmati daging kambing, meskipun dia halal, itu bisa menjadi tidak thayyiban karena akan menyebabkan yang bersangkutan itu mudarat ya. Yang kedua adalah akal kita. Akal itu dikaruniai Allah agar supaya akal itu bisa berfungsi untuk akses ilmu, akses pengalaman, kemudian kesempatan-kesempatan yang lain. Akal itu harus dibina. Jangan sampai akal itu dikotori atau akal itu terganggu karena kita menikmati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan narkoba, misalkan minuman keras ya, itu akan merusak akal. Sehingga akal itu wajib dipelihara dengan cara agar supaya yang bersangkutan itu aktif mencari ilmu, yang bersangkutan itu aktif akses informasi, yang bersangkutan itu bisa terdidik setinggi-tingginya. Kemudian yang ketiga adalah qalbu kita. Kalau fisik dipelihara dengan olahraga dan dengan cara mengasup makanan dan minuman yang halalan thayyiban,
Sementara akal bisa kita pelihara, bisa kita bina dengan cara banyak membaca, dengan cara banyak akses ilmu dan pendidikan. Maka kalbu kita, cara mendidiknya itu beda. Cara mendidik kalbu kita adalah dengan cara banyak melakukan mujahadah, banyak melakukan zikir, banyak melakukan ibadah. Karena apa? Kalbu kita yang bisa merasakan apakah ibadah kita ini khusyuk ataukah tidak. Kalbu kita yang bisa merasakan apakah ketika kita berkomunikasi dengan Allah betul-betul bisa kita rasakan ataukah tidak. Apakah ibadah kita itu baik atau tidak. Itu adalah kalbu kita yang bisa merasakan, bukan akal kita, apalagi fisik kita. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi kita semua, Rasul itu menyatakan bahwa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku, maka Tuhan baguskan pendidikanku. Pendidikan samawi yang diberikan Allah yang paling baik adalah apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sampai dawuh, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Oleh karena itu, masyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyapa kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika setiap Jumat Allah menyapa kita, wahai orang-orang yang beriman, jika tiba waktunya sholat Jumat, jika datang panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Segeralah kamu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang diserukan oleh Allah kepada kita bukan dalam rangka membebani kita, tetapi Allah memberikan peluang kepada kita agar supaya kita bisa terdidik secara baik sebagai potensi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Fisik kita dibina karena dengan ibadah-ibadah sholat Jumat, maka kita akan melakukan gerakan-gerakan dari rumah masing-masing dengan berzikir, bertasbih lillahi ta'ala. Akal kita juga dibina dalam kegiatan Jumat ini dalam rangka memperoleh pencerahan-pencerahan baik dari penceramah, dari para khotib maupun dari petugas takmir yang lain. Kalbu kita juga dibina. Kita itu bisa merasakan, bisa mengapresiasi seberapa iman kita, seberapa Islam kita, seberapa ihsan kita bisa kita wujudkan dalam kegiatan seperti ini. Oleh karena itu, ibadah sholat Jumat, masyiral muslimin rahimakumullah, itu bagian dari pendidikan samawi yang dianjurkan agar supaya kita bisa menjalaninya secara baik. Masyiral muslimin rahimakumullah, kalau tiga hal itu dibina secara bersama-sama, fisik kita dibina secara bersama-sama, akal kita dibina secara terintegrasi, kalbu kita juga dibina secara terintegrasi, inilah yang dimaksud dengan pendidikan yang holistik yang sangat dibutuhkan dalam menyongsong kehidupan di masa yang akan datang. Kalau praktek-praktek pendidikan itu seperti ini, tidak hanya terjadi secara kognitif saja, akal saja yang dididik, sementara kalbu kita tidak pernah dididik, maka perkembangan anak itu akan kurang bagus. Hanya akalnya saja yang pintar, tapi aspek spiritualnya, basis-basis keagamaannya sangat lemah. Oleh karena itu, masyiral muslimin rahimakumullah, kita terinspirasi
pada ayat Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang tadi kami bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Panggilan Allah, seruan Allah yang dimulai dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu tidak begitu banyak dalam Al-Quran. Tetapi ketika Allah menyerukan, memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada starting khusus, pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Allah, bagaimana kita menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini ditegaskan bahwa kehidupan yang akan datang yang harus dilalui oleh orang-orang yang beriman, yang pertama adalah ittaqullah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Berintidarlah apa yang bisa kita tawarkan, apa yang bisa kita siapkan untuk kehidupan generasi yang akan datang, untuk kehidupan besok ya. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, kami sangat berharap mari kita bina anak-anak kita. Kita kasih motivasi anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang pintar. Tetapi jangan lupa, dasari kepintaran anak-anak kita, dasari profesi anak-anak kita dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa itu kepintaran hanya akan menjerumuskan kita jika tidak didasari dengan dasar-dasar keagamaan yang kuat. Antara ilmu dan basis-basis spiritual itu harus menjadi satu dan harus menyatu. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berbakti, bukan hanya kepada kedua orang tua, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi ini yang sebenarnya sangat kita harapkan tumbuh di kalangan masyarakat muslim, khususnya di Indonesia ini. Kalau ini yang menjadi komitmen kita, insya Allah kita akan terus memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan generasi kita yang akan datang tidak perlu kita khawatirkan ketika anak-anak kita telah kita dasari dengan dasar-dasar keagamaan yang kuat. Tetapi kita mungkin akan sedih ketika anak-anak kita tidak kita dasari dengan dasar-dasar keagamaan yang kuat. Memang pada akhirnya anak-anak kita mungkin menjadi anak-anak yang pintar, tetapi anak pintar yang tidak didasari dan tidak dibekali dengan dasar-dasar keagamaan yang kuat, itu justru akan sangat merugikan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan komitmen ini bisa kita jalankan bersama-sama. Mudah-mudahan komitmen ini akan mengantarkan kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harapan kita satu-satunya. Ketika kita menghadap Allah, kita tidak cukup memberikan jaminan terhadap keilmuan kita. Ketika kita menghadap Allah, kita tidak cukup hanya memanggul jabatan kita, pangkat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang bisa dijadikan jaminan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang diajarkan dan ditradisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mari kita jalani bersama-sama. Seperti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar. Sementara kita yang banyak dosa kadang-kadang melupakan untuk membaca istighfar. Rasul memberikan contoh sebagai seorang yang maksum, yang dosa-dosanya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membaca istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perlu perbanyak membaca sholawat ya. Insya Allah dengan istighfar dan sholawat ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketika kita hidup di dunia ini, tetapi ketika kita menghadap Allah, ketika kita memasuki alam akhirat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Seutama-utama manusia di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah mereka yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Siapa tahu dengan banyak membaca istighfar, dengan banyak membaca salawat, itulah yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa menyelamatkan kita sekeluarga ketika kita menuju kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan hal baik ini bisa kita lakukan, bisa kita jalani, bukan hanya untuk kita, tetapi generasi kita di masa-masa yang akan datang. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alami dzul jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat anhum bi nadari wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dhul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amrakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati kursihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍ 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qad bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sittati mutammimin al-asharatil kiram
وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل أحد منكم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبكم من أحوال يوم القيامة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا ورشح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفعنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.